Jadi sebelumnya kalian tentu udah mengenal bahwa yang namanya sistem kendali itu pasti minimal ada 3 komponen. Yaitu adalah ada output, ada input, dan juga ada sistem. Nah, ketika kita bicara sistem, ini selalu kita berbicara tentang transfer function dalam domain Laplace atau dalam domain S. Nah, yang akan kita bahas itu di sini adalah sistem-sistem yang selama ini dipelajari, yaitu sistem dinamik dan elektrik. Dan itu adalah tergolong dalam sistem yang LTI, artinya linear time invariant. Kalau kalian belum belum familiar dengan term ini, nggak apa-apa sambil jalan, karena ini hanya pengenalan saja. Jadi linear itu kalau sebagai gambaran, kalau saya kasih katakanlah input 1, outputnya 2, maka ketika saya kasih input 2, maka outputnya dia 4. Nggak mungkin kebalikannya. Kalau saya kasih input 3, maka dia 6. Artinya dia selalu berbanding lurus dengan input yang diberikan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau LTI sistem ini, itu saya berikan input bolak-balik. Artinya dia kadang nilainya 2, nilainya 0, nilainya -1, nilainya berapa. Artinya kita memodelkannya inputnya itu dengan sinusoidal. Nah, kalau misalkan dalam LTI ini dia diberikan input bolak-balik, kita nggak bisa melakukan atau menganalisisnya sesederhana dengan hanya dengan input step, yaitu ketika diberikan 1 kali input atau 1 kali perintah, maka dia hanya ada 1 output. Tapi kita harus menganalisisnya dengan menggunakan frekuensi respon function. Artinya, input bolak-balik ini berapa sih frekuensinya, berapa sih amplitudenya, berapa sih fasanya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan mempelajari atau membahas mengenai frekuensi respon function itu adalah ketika input dari satu sistem tersebut itu bolak-balik. Atau di sini kita batasi masalahnya itu dengan fungsi sinusoidal. Atau ya katakanlah A sin omega T. Nah, ketika omeganya kita variasikan, maka perilakunya seperti apa? Nah, jadi sebelum ke sana, kita akan cerita dulu pemahaman kualitatifnya atau pemahaman kualitatif dari FRF. Kualitatif. Nah, jadi pemahaman kualitatif FRF ini saya akan cerita secara kualitatif bagaimana sih FRF ini metodenya sebelum kita masuk ke matematikanya. Karena kalau udah masuk ke matematikanya nanti agak ruwet, dan kalau nggak paham maksudnya juga ya agak berat juga ke depan. Jadi begini, katakanlah saya punya satu sistem, ini transfer fungsinya G fungsi S gitu ya. Nah, lalu inputnya ini adalah berupa sinyal sinusoidal. Itu A sin omega T. Dan ini adalah merupakan sistem LTI. Maka apa yang terjadi di outputnya? Nah, karena LTI
tadi saya cerita kalau dikasih input 1, keluarnya 2, maka dikasih 2, 4, kasih 3, 6, kasih 4, 8, kasih 5, 10. Artinya perilakunya akan sama dengan inputnya. Nah, oleh karena itu, ketika kalian memasukkannya sinyal sinusoidal, maka outputnya juga sama, yaitu berupa sinyal sinusoidal. Katakanlah B sin omega T. Nah, namun akan ada perubahan perilaku dalam apa yang diakibatkan oleh sistem, yaitu ketika kita kasih input berupa sinyal A sin omega T, maka outputnya itu akan berupa B sin omega T plus theta. Di mana di sini ada dua perubahan yang perlu dinotis, yaitu satu adalah perubahan amplitude, yang kedua adalah perubahan fasa. Nah, seperti apa contohnya atau seperti apa visualisasinya, maka kita akan lihat pembahasan berikut ini. Oke. Nah, di sini saya udah apa namanya? Saya akan mensimulasikannya dari mulai transfer function yang paling sederhana, yaitu katakanlah transfer function-nya adalah 1 per S plus 1. Ini transfer function. Nah, lalu saya udah mensimulasikan dengan menggunakan Scilab. Scilab ini open source ini ya, open source untuk pemrograman, tapi bahasanya udah lumayan tinggi. Ini sama kayak MATLAB, cuma versi open source-nya. Nah, jadi katakanlah saya di sini, kalau masalah teknis coding mungkin bisa dicari-cari ya. Tapi di sini yang mau saya kejar adalah teori mengenai FRF-nya. Jadi katakanlah saya di sini membuat sinyal input sinusoidal di sebelah kiri dan outputnya itu di sebelah kanan. Nah, ini sebentar, saya jelaskan dulu. Nah, kira-kira begini. Ini input, ini sistemnya, ini outputnya. Nah, inputnya ini saya kasih sinyal, itu adalah amplitudenya di sini kalau bisa dilihat 1 ya. Berarti 1 sin 2 pi T. Karena di sini F-nya itu sama dengan 0,2 Hz. 0,2 Hz. 0,1 Hz. Ini berarti 0, sorry. Saya hapus dulu. 0,2 pi kali T. Oh, tintanya beda. Di sini 0,1 Hz. Lalu saya transfer functionkan, itu transfer functionnya 1 per S plus 1. Lalu dia akan menghasilkan sinyal output yang biru ini. Jadi kalau di sini sinyal outputnya itu adalah yang biru putus-putus. Ini output. Nah, ini inputnya. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa apa yang perlu dinotis di sini. Nah, ini yang pertama adalah dia terjadi perubahan amplitude. Dari A sin omega T menjadi B sin omega T plus pi. Ini yang pertama yang perlu dinotis. Tadinya amplitudenya 1, sekarang amplitudenya menjadi B. Ini B ini kurang dari 1. Dan kalau yang perlu dinotis juga, lihat puncaknya di sini itu terjadi pergeseran fasa.
Jadi ada 2 poin, amplitude mengecil, lalu terjadi perubahan fasa atau pergeseran. Pergeseran yang lebih enak. Nah, lalu apa yang terjadi ketika frekuensi inputnya saya naikkan gitu dengan sistem yang sama juga? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Saya trial lagi, saya naikkan inputnya itu adalah 10 kali lipat dari frekuensi yang sebelumnya. Katakanlah berarti sinyalnya seperti ini, dia memiliki kerapatan yang lebih rapat. Lalu saya masukkan sinyal ini ke dalam sistem yang memiliki transfer function sama ya, 1/s+1. Lalu akan menghasilkan output seperti ini. Di sini frekuensinya itu sama dengan 1 Hz atau 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini transfer function-nya. Nah, di sini juga yang perlu dinotis, terjadi perubahan amplitude dan juga pergeseran fasa. Dua hal ya, sama, tapi perbedaannya adalah mungkin kalau dilihat dari kasus 1 dan kasus 2, kalau frekuensinya itu kita rapatkan, padahal amplitudenya sama kan ya, 1. Tapi di sini amplitudenya itu akan semakin mengecil atau lebih kecil dari apa namanya? Dari ketika kalau kita masukkan sinyal yang 0,1 Hz. Nah, dia juga terjadi pergeseran fasa. Cuma kalau pergeseran fasanya kita nggak bisa bandingkan secara langsung. Artinya nggak hanya dari gambar ini aja nggak bisa kelihatan gitu bedanya gimana. Tapi ada perbedaan juga di pergeseran fasa. Nah, tapi yang paling signifikan ini lihat amplitudenya yang tadinya kalau di sini 1 ke 0,8 mungkin ini, sedangkan ini dari 1 ke kurang dari 0,5 bahkan mungkin cuma 0,2. Nah, apalagi kalau saya rapatkan lagi sinyalnya. Ini frekuensinya itu adalah sekitar 10 Hz. Yang terjadi itu sama fenomenanya. Kalau kita rapatkan sinyalnya, lalu kita masukkan ke transfer function, ke sistem yang punya transfer function 1/s+1, akan dihasilkan output yang seperti ini. Ini F sama dengan 10 Hz. Amplitudenya dia akan lebih kecil lagi. Dan juga terjadi pergeseran fasa. Nah, artinya dari 3 simulasi ini, kita bisa tarik tren bahwa ada variasi yang kita temukan, yaitu yang pertama adalah kalau kita variasikan frekuensi inputnya, maka akan ada perubahan amplitude. Dan kalau kita variasikan frekuensi inputnya, maka dia akan
terjadi perubahan fase atau sudut. Di mana amplitude ya berarti tergantung dari satuan sinyalnya. Kalau fase ini udah jelas dalam derajat atau degree. Nah, tetapi perlu dinotis bahwa dalam misalkan dalam apa ya namanya dalam eksperimen memvariasikan frekuensi itu kita pasti ini ya apa namanya nggak mungkin cuma beda dari 5 ke 6, maka itu nggak akan kerasa bedanya 5 Hz sama 6 Hz. Tapi yang lebih kerasa itu pasti dia dari 10 ke 100, dari 100 ke 1000 atau gimana. Maka biasanya lazimnya itu kita untuk frekuensi ini kita sajikan dalam log scale atau skala logaritma. Ini juga dalam log scale atau dalam skala logaritma, di mana katakanlah dari sini dari 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Ini juga sama korespondennya. Sejajar. Nah, lalu yang kedua, biasanya dalam apa namanya dalam FRF ini kita tidak menggunakan term amplitude, tapi yang kita gunakan itu adalah satuannya itu dalam dB atau desibel, di mana dari amplitude ke desibel itu dia memiliki hubungan. Kalau desibel ini kita sebutnya bukan amplitude lagi tapi magnitude, di mana magnitude ini adalah sama dengan 20 dikali logaritma amplitude. Besar amplitude, sorry. Bukan besar amplitude. Besar transfer function. Besar amplitude transfer function seperti itu. Nah, kalau kita apa ya? Kita tabulasi gitu ya. Data-data yang tadi, katakanlah di sini saya punya F inputnya. Lalu yang mau saya lihat itu adalah magnitude dan fasa atau pergeseran fasa, atau kita sebut biasanya phase shifting dalam degree gitu. Dalam 3 variasi tersebut frekuensinya itu 0,1, 1, 10, maka kita bisa hitung dari seperti ini kira-kira. Saya simulasikan satu aja, nanti yang lainnya akan apa ya namanya? Nanti saya kasih apa ya? Cara secara matematisnya, karena ini hanya apa namanya? Hanya pemahaman kualitatifnya dulu. Nah, ini B ini eksaknya ini amplitudenya itu saya udah lihat di situ itu sekitar 0,84 amplitudenya. Artinya magnitudenya itu sama dengan 20 log 0,84 dibagi base-nya itu 1. Itu sekitar minus 1,44 desibel. Nah, lalu phase shifting-nya ini itu adalah sekitar minus 32 derajat. Nah, ini phase shifting bagaimana menghitungnya? Ya, tinggal refer ke pelajaran geometri ya. Pelajaran ini ya, trigonometri SMA. Tapi nanti kita apa? Kita sajikan kok perhitungannya. Bagaimana caranya? Berarti kalau untuk kasus satu ini phase shifting-nya minus 32 derajat dan juga dia punya magnitude minus 1,44 desibel. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu saya udah hitungkan di sini. Cuman saya akan sajikan dua data aja dengan 1,44. Ini fasenya minus 32, ini satunya desibel. Yang ini minus 16, ini minus 80.
Nah, di sini kalau kita lihat satu tren ya, untuk magnitudenya sini 0, minus 1,44 di sini, berarti 0,1, 10,1, berarti ini dia. Nah, kalau misalkan dia 1, frekuensinya berarti minus 16, di sini. Kalau 1, berarti di sini. Nanti kalau 10,1 berarti di sini. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah grafik yang seperti ini kira-kira. Untuk phase-nya juga dia nanti bentukannya akan seperti ini kalau dibuat. Nah, bagaimana cara Nah, dua grafik ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari suatu transfer, untuk mengetahui respon dari suatu transfer function jika kita masukkan dalam frekuensinya. Nah, dua grafik ini itu di mana ini dalam bentuk log scale, ini fasa, ini magnitud dalam dB atau 20 logaritmik itu disebut dengan Bode plot. Di mana Bode plot ini sangat standar di frekuensi respon function. Dan kalau kita kita lihat di kalau kita simulasikan gitu ya, bagaimana mencari Bode plot tersebut atau memplot Bode plot tersebut di situs yang saya kemarin tuh apa sih? Sim Okawa. Ini saya udah pernah kasih linknya. Ini kalian bisa Jadi di sini transfer function-nya harus di step dulu, di mana beta ini numerator dan alfa itu denominator. Berarti kalau di sini 1 per S plus 1, itu di sini betanya 1. Alfanya itu 1 spasi 1. Di sini sorry. 1.1. Jadi ini tadi hanya example saya reload. Nah, ini hanya example untuk memasukkan ke situs ini ya. Jadi kalau saya punya transfer function kayak gini 10.000, berarti ini betanya 10.000. Lalu kalau pangkat 2 gini berarti ini 1, 50, 10.000. 1, 50, 10.000. Berarti kalau 1 per S plus 1, betanya 1. Alfanya itu 1 spasi 1. Nah, di sini kalau di FRF itu udah ada frekuensi limitnya, tapi kita abaikan dulu. Lalu kalkulate. Kita akan hasilkan Bode plot. Nah, Bode diagram atau Bode plot. Seperti ini. Di mana ini adalah di atasnya itu magnitud dan di bawahnya itu fasa. Dan ini adalah masing-masing frekuensi input. Nah, ini adalah Bode diagram untuk sistem yang kita pelajari saat ini, yaitu TF sama dengan 1 per S plus 1. Seperti ini. Nah, lalu kegunaannya apa sih, Pak? Nah, kegunaannya ini untuk kedepannya nantinya itu akan digunakan kira-kira 2 hal ini. Yang pertama itu untuk analisis stabilitas. Stabilitas dari tentunya dari sistem yang memerlukan ini ya, input frekuensi. Aplikasinya itu bisa sebagai filter. Mungkin kalau pernah dengar ada high pass filter, low pass filter, itu prinsipnya pakai FRF. Lalu filter audio juga ada.
dan vibrasi, filter vibrasi. Nah, lalu yang kedua, ini kegunaannya adalah untuk katakanlah kita punya barangnya atau punya apa namanya, ya punya barangnya. Terus kita nggak tahu nih di dalamnya seperti apa. Nah, salah satunya ini kegunaannya adalah untuk identifikasi transfer function dari sistem yang kita analisis. Jadi semacam proses reverse engineering lah. Kalau biasanya kita desain dari apa namanya, dari coret-coret, ini kita dari barang jadi, kita identifikasi sistemnya, kita coba-coba dari frekuensi inputnya, lalu nanti dari hasil coba-coba ini ketahuan bodoh plotnya kayak gimana, lalu dia apa ya namanya, perilakunya seperti apa. Jadi ketahuan apa sih transfer function. Oke, kira-kira seperti itu pemahaman kualitatifnya sebelum masuk ke matematikanya. Paling kayak gitu dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke pemahaman kuantitatif. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Ya. Oke. Saya kira mungkin belum kali ya. Kalau belum, kita lanjut ke pemahaman kuantitatifnya atau ke hitung-hitungannya. Mungkin untuk pemahaman kuantitatifnya saya akan langsung lanjut ke ini aja ya. Ke apa namanya? Ke kasus atau contoh soal. Jadi katakanlah saya punya kasus seperti ini. Sebuah sistem dinamik memiliki fungsi transfer seperti ini. Nah, tentukanlah persamaan berikut GJ omega dan fasenya. Lalu dari apa namanya? Dari sistem ini berapa magnitudenya dan bagaimana pergeseran fasanya untuk masing-masing nilai input frekuensi. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa sama kayak tadi. Ini di sini ada transfer function. Ini inputnya pasti berupa sinusoidal. Outputnya berupa sinusoidal juga dengan pergeseran fasa dan perbedaan magnitudenya atau perbedaan amplitudenya. Nah, dalam pemahaman di root locus itu kita udah tahu bahwa S itu sama dengan sigma plus J omega. Nah, namun kita kembali lagi yang tertarik itu adalah karena kalau kita udah pernah mensimulasikan bahwa kalau misalkan dalam sistem itu kita kasih step input, maka dia kira-kira responnya akan seperti ini. Nah, ini ada dua bagian dalam respon, yaitu bagian transient dan bagian steady state. Nah, di sini juga di apa namanya di FRF ini kalau diperhatikan lebih lanjut itu, nah ini di contohnya di sini. Ini bisa terlihat ada satu sinyal yang ibaratnya berbeda dari sinyal lainnya, atau di sini ada sebuah fase transisi di mana semuanya nanti konstan. Di sini amplitudenya kelihatan lebih atas daripada yang lain. Dan di sini kelihatan trennya agak menurun dulu.
Nah, ini disebut dengan fase transient. Sedangkan ke sana lagi, sampai tahingga, ini disebut steady state. Nah, karena ini pengantar ya, saya nggak akan jelaskan lebih lanjut mengenai sigma plus J omega ini. Cuman yang kita tertarik dalam FRF ini yang menjadi batasan adalah kita hanya akan menganalisis input steady state-nya, output steady state-nya. Dimana kalau output steady state, kalau dia misalkan steady state saja, itu kita bisa mengganti S itu menjadi J omega, di mana J omega ini adalah suatu bilangan kompleks. Artinya perilakunya sama kayak bilangan kompleks. Nah, bagaimana teknisnya? Itu yang pertama kita tuliskan ulang dulu transfer function-nya. GS sama dengan 25 per S kuadrat plus S plus 25. Nah, lalu kita ganti, substitusikan S itu sama dengan J omega. Menjadi G J omega sama dengan 25 per J omega kuadrat plus J omega plus 25. Jadi S-nya cukup ganti dengan J omega. J omega ini itu perilakunya J itu sama dengan I ya. Artinya kalau I itu adalah sama dengan akar min 1. Kalau J kuadrat itu berarti sama dengan min 1. Berarti kalau gitu di sini 25 per ini adalah minus omega kuadrat ditambah J omega tambah 25. Atau di sini kalau kita pisahkan komponen real dan imaginernya, 25 per 25 minus omega kuadrat ditambah omega kali J. Nah, ini kita udah dapat GJ omega sama dengan 25 per 25 minus omega kuadrat ditambah omega C. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan diagram plot dari untuk menggambarkan Bode plot dari transfer function ini itu perlu dua hal. Yang pertama itu adalah magnitudenya GJ omega atau mutlak harga mutlak dari GJ omega itu adalah sama dengan mutlak 25 dibagi dengan mutlak penyebut di bawahnya. Nah, ini kenapa harus dipisah seperti ini? Karena kalau kita ingat dalam bilangan kompleks, kalau Z itu sama dengan A plus BI, maka mutlak Z itu akan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya, ini konsepnya sama kayak ini ya. Kan dia kalau bilangan kompleks ada dua sumbu ya. Ada real, imajiner. Realnya itu A,
imajinernya itu B, maka bilangan kompleks ini ada 1 Z di sini. Nah, maka magnitudenya adalah panjang ini ya, R. Di mana R-nya berarti akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, artinya kalau di sini berarti akar 25 kuadrat per akar 25 minus omega kuadrat ditambah omega J kuadrat. J-nya nggak ke bawah lagi. Omega kuadrat. Karena udah di magnitud ya. Berarti kalau gitu ini sama dengan akar 25 kuadrat itu 25 dibagi akar 25 minus omega kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari GC omega. Jadi nilai tabel yang tadi yang berapa ini kalau inputnya? 1, 5, 10, tinggal dimasukin. Kalau omeganya 1 berarti berapa nilainya? Nanti dimasukkan GJ omeganya berapa, dB-nya berapa. Nah, yang kedua yang belum kita lihat itu adalah fasenya. Nah, fase dari GJ omega, jadi gini dulu. Sebelum masuk ke fase, apa yang disebut dengan fase? Fase itu kalau di bilangan kompleks, ini adalah theta. Theta di sini. Artinya, kalau bilangan kompleks itu A plus B atau A plus BJ gitu ya, berarti theta itu sama dengan tan pangkat minus 1 dari B per A. Di mana bilangan kompleksnya itu, atau Z-nya itu sama dengan A plus B. Nah, kalau untuk transfer function ini biasanya kan terdiri dari 2 suku, yang atas sama yang bawah. Berarti dia dikurang jadinya. Kalau misalkan fase dari GJ omega atau sudut dari GJ omega itu berarti sama dengan fase GJ omeganya itu kan gini ya. 25 per 25 minus omega kuadrat ditambah omega J. Fasenya itu karena di sini nilai imajinernya nggak ada, yang di bawah ada, berarti dia tan pangkat min 1 dari yang atas, imajinernya itu nggak ada, 0 per 25, dikurang tan pangkat min 1 yang bawah. Omega per 25 minus omega kuadrat. Atau tan pangkat min 1 dari 0 itu kita udah tahu di sini 0. Berarti fasenya, fase GJ omega itu sama dengan minus tan pangkat min 1. Ini tan pangkat min 1 bukan sepertan ya, arkustan artinya. Omega per 25 minus omega kuadrat. Nah, ini untuk fasanya. Ini untuk magnitudenya. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kalau omeganya 1 berarti masukin mutlaknya berapa, dB-nya itu 20 log dari mutlaknya. Lalu fasenya itu bisa dihitung dengan arkustan
omega per 25 min omega kuadrat. Nah, bisa dihitung dari kalkulator saintifik. Nah, lalu bagaimana Bode plot dari sistem yang ini? Kalau misalkan kita masukkan ke simulasi online tadi. Berarti kalau gitu betanya dia 25. Lalu numeratornya itu ada 1 spasi 25. Kalau kita hitung, maka transfer function dari sistem ini adalah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini Bode plotnya. Nah, untuk pengenalan mungkin saya tahu mungkin agak bingung apa hubungannya Bode plot dengan sistemnya. Tapi ke depannya, karena dalam mata kuliah ini dibatasi oleh pengenalan, jadi mungkin saya hanya terangkan dari bagaimana cara membuat Bode plotnya. Tapi kalau misalkan memang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana kegunaan Bode plot ini, mungkin saya akan kasih dasar sedikit bahwa salah satu kegunaannya yang paling sering digunakan itu adalah untuk filtering. Jadi pasti kalau misalkan dalam suatu instrumen itu inputnya akan banyak noise. Noise itu ditandai dengan katakanlah sinyalnya yang harusnya sinusoidal tapi noise-nya itu banyak. Dia akan terfilter dengan menggunakan ini satu transfer function. Di mana kalau dari Bode plotnya di sini kita bisa lihat ini adalah artinya high pass filter. Sorry, bukan high, low pass filter. Nah, artinya apa? Artinya kalau di sini kita lihat, nah magnitude itu kan kalau dia amplitudenya makin lama makin kecil, maka dia akan menghilangkan pengaruh dari si sinyalnya. Katakanlah sinyal ini itu terdiri dari 2 frekuensi gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan ada sinyal sinusoidal secara makronya dan juga secara mikronya itu ini. Nah, ketika dengan menggunakan low pass filter, artinya dia akan terfilter kira-kira sinyalnya menjadi seperti ini. Yang gerigi-geriginya tereliminasi. Karena apa? Karena ketika frekuensinya itu memasuki high, dengan transfer function tersebut, itu dia akan diperkecil pengaruhnya. Sehingga yang lolos hanya low pass filter atau low frekuensi sinyal. Kira-kira seperti itu dalam filtering. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin nanti saya akan bahas, cuman sifatnya nggak akan diujikan, hanya untuk wawasan, tapi nanti saya kasih akan dalam bentuk video, yaitu dalam materi mengenai filtering signal atau kegunaan dari FRF. Hanya salah satu ya. Di sini mungkin kalau yang mau spoiler itu ada high pass filter, ada low pass filter, ada band pass filter, dan lain semacamnya. Cuma kalau untuk tuntutan UAS
Itu nggak sampai ini ya. Kalau membuat Bodo plot itu harus pakai software supaya rapi. Kalau misalkan manual, saya kira agak repot ya. Harus ada kertas log scale, terus nanti ngeplot sendiri dan kurang presisi hasilnya. Mending menggunakan ini aja. Cuman tuntutan saya, tuntutan UAS, itu hanya sampai ini ya, menghitung nilai fase, nilai magnitude dan fase. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Oh iya, sebentar. Saya lupa link absensi untuk hari ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum, Pak. Oke. Untuk FRF mungkin saya kira pengenalan cukup sampai di sini dulu sih. Untuk materi UAS juga nanti sampai sini. Mungkin tutorial, mungkin bahkan soal-soal UASnya akan saya buat mirip kayak gini. Cukup sampai saya kasih transfer function, persamaan untuk menghitung magnitude, fase, lalu isi tabel dengan input frekuensi. Nanti rumus ini, dua ini nih, ini kalian tinggal masukin ke kalkulator. Ini ingat ya, tan pangkat min 1 itu bukan 1/tan, tapi ini adalah antitan. Misalkan antitan itu tan 45 itu kan 1. Nah, kalau tan 451 berarti antitan 1 itu 45. Saya kasih ini ya, kasih remark ya, supaya lebih jelas. Misalkan tan 45 derajat itu kan 1. Artinya tan pangkat min 1 dari 1 itu sama dengan 45 derajat. Nah, jadi ini outputnya adalah dalam derajat ya, atau dalam sudut. Ini juga sama tuh. Ini pas dalam degree. Oke, sip. Kalau misalkan belum atau tidak ada yang tanyakan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terutama minimalnya bisa memberikan wawasan mengenai sistem kendali buat kalian. Kedepannya kalau misalkan ingin diskusi lebih lanjut mengenai sistem kendali, silakan. Kalau ada yang tertarik ke sistem kendali penelitiannya, silakan juga, saya open. Dan mungkin cukup segini kalau dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, monggo diisi dulu link absensinya, atau bisa salah satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live duluan ya. Baik, Pak, terima kasih. Silakan. Yang terakhir, aku lagi